Hai teman-teman, saya dari kelompok 5 akuntansi syariah akan menyampaikan materi tentang akuntansi transaksi ijarah atau sewa menyewa. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dahulu anggota kelompok 5 yang terdiri dari Tasya Oktangreni, Fatia Nofrida, Prasetya Utomo, Putri Setiani, Maria Siti Fatimah, dan Raju Awan Sambuga. Karakteristik akuntansi ijarah terdapat dalam PSAK 107. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sedangkan ijarah muntahiyah bin tamlik adalah akad ijarah dengan wa'ad atau janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu perpindahan aset yang diijarahkan pada saat tertentu. B. Pengakuan dan pengukuran. Pengakuan dan pengukuran dibagi menjadi dua, yaitu pemilik dan penyewa. Bagi pemilik, terdapat biaya perolehan, penyusutan dan amortisasi, pengakuan pendapatan dan beban, perpindahan kepemilikan. Sedangkan bagi penyewa, ada beban ijarah, perpindahan kepemilikan, jual dan ijarah, dan ijarah lanjut. Bagi pemilik, yang pertama biaya perolehan. Biaya perolehan terdapat objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan yang berupa aset tetap dan aset tidak berwujud. Yang kedua, penyusutan dan amortisasi. Objek ijarah jika berupa aset yang dapat disusutkan sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya. Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan objek ijarah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fatia Nofrida. Pengakuan pendapatan dan beban. Pendapatan dan beban ijarah diatur PSAK 107/2009 paragraf 14 sampai 18 yang secara lengkap diuraikan dengan ilustrasi berikut ini. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Kemudian beban, pengakuan beban, biaya perbaikan objek ijarah adalah sebagai berikut. A. Biaya perbaikan tidak rutin objek ijarah diakui pada saat terjadinya. Yang B. Dan jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Oke, selanjutnya yaitu perpindahan kepemilikan. Pada saat perpindahan kepemilikan, objek ijarah dan pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bin tamlik dengan cara A. Hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban. B. Penjualan sebelum masa akad, maka selisih antara jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan dan kerugian. C. Penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan dan atau kerugian. D. Penjualan secara bertahap, maka 1. Selesai antara harga jual dan jumlah nilai tercatat sebagai objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian. 2. Bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut. D. Ijarah lanjut. Ijarah lanjut telah diatur oleh PSAK nomor 107 tahun 2009 yang secara lanjut akan dibahas sebagai berikut.
Nomor 1, jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa dalam pernyataan ini. 2. Jika suatu entitas menyewa objek ijarah atau sewa untuk disewa lanjutkan, maka entitas mengakui sebagai beban ijarah tangguhan untuk pembayaran ijarah jangka panjang dan sebagai beban ijarah untuk sewa jangka pendek. 3. Perlakuan akuntansi penyewa diterapkan untuk transaksi atas entitas sebagai penyewa dengan pemilik, dan perlakuan akuntansi pemilik diterapkan untuk transaksi antara entitas sebagai pemilik dengan pihak penyewa lanjut. C. Penyajian. Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya. D. Pengungkapan. Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik, tetapi tidak terbatas pada A. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada 1. Keberadaan wa'ad, pengalihan kepemilikan, dan mekanisme yang digunakan jika ada wa'ad pengalihan kepemilikan. 2. Pembatasan, misalnya ijarah lanjut. 3. Agunan-agunan yang digunakan jika ada. D. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset ijarah. C. Keberadaan transaksi jual dan ijarah jika ada. Kemudian, penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik, tetapi tidak terbatas pada A. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada 1. Total pembayaran. 2. Keberadaan wa'ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan jika wa'ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan. 3. Pembatasan, misalnya ijarah lanjut. 4. Agunan-agunan yang digunakan jika ada. B. Keberadaan transaksi jual dan ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui jika ada transaksi jual dan ijarah. 2. Akuntansi bagi penyewa atau mustajir. Akuntansi ijaroh bagi penyewa terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama, beban ijaroh. Yang kedua, perpindahan kepemilikan. Yang ketiga, jual dan ijaroh. Yang keempat, ijaroh lanjut. Yang pertama, beban ijaroh. Beban ijaroh telah diatur oleh PSAK 107 tahun 2009 pada paragraf 20-23. Secara lengkapnya diuraikan berikut ini. Yang A. Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset tetap diterima. Jurnal standar yang harus dibuat oleh penyewa yaitu beban ijaroh di debit, pada kas di kredit. Yang B. Utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima. Jurnal yang harus dibuat yaitu beban ijaroh di debit, pada utang ijaroh di kredit. Yang C. Biaya pemeliharaan objek ijaroh yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebesar beban pada saat terjadinya. Jurnal yang akan dibuat oleh penyewa yaitu beban ijaroh di debit, pada kas di kredit. Yang D. Biaya pemeliharaan objek ijaroh dalam ijaroh muntahiyah bitamlik melalui penjualan objek ijaroh secara bertahap akan meningkatkan sejalan dengan peningkatan kepemilikan objek ijaroh. Yang kedua, perpindahan kepemilikan. Perpindahan kepemilikan objek ijaroh telah diatur oleh PSAK 107 tahun 2009 pada paragraf 24 yang secara lengkap dengan penjelasan dapat diuraikan seperti berikut ini.
Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bit tamlik dengan cara yang A dengan cara hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek ijarah yang diterima. Jurnal yang dibuat oleh penyewa yaitu aset mobil didebit pada keuntungan hibah aset ijarah dikredit. Yang B dengan cara pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati. Bila nilai wajar lebih tinggi dari kas yang dibayar, jurnal yang dibuat oleh penyewa yaitu aset mobil atau nilai wajar didebit pada keuntungan selisih nilai wajar dikredit pada kas dikredit. Yang C pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati. Bila nilai wajar lebih tinggi dari kas yang dibayar, jurnal yang dibuat oleh penyewa yaitu aset mobil atau nilai wajar didebit pada keuntungan selisih nilai wajar dikredit pada kas dikredit. Yang D dengan cara pembelian secara bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar. Bila nilai wajar lebih tinggi dari kas yang dibayar, jurnal yang dibuat yaitu aset mobil atau nilai wajar didebit pada keuntungan selisih nilai wajar dikredit pada kas dikredit. Yang ketiga, jual dan ijarah. Jual dan ijarah telah diatur oleh PSAK 107 tahun 2009 pada paragraf 25-27 yang secara lengkap dengan penjelasan dapat diuraikan seperti berikut ini. Yang A, transaksi dan ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling tergantung atau ta'alluq, sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar. Yang B, jika suatu entitas menjual objek ijarah kepada pihak lain dan kemudian menyewanya kembali, maka entitas tersebut mengakui keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya penjualan dalam laporan laba rugi dan menerapkan perlakuan akuntansi penyewa. Yang C, keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan ijarah tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah beban ijarah. Saat menjual aset, jurnal yang dibuat yaitu kas didebit, akumulasi penyusutan didebit pada keuntungan pelepasan aset dikredit, misalnya mobil dikredit. Pada saat sudah disewa, maka berlaku akuntansi bagi penyewa seperti sudah dibahas di bagian sebelumnya. Pembahasan soal transaksi ijarah, yaitu nomor 6. Bank Syariah memperoleh aktiva ijarah pada 1 Maret 2011 sebesar 100 juta. Kemudian aktiva diijarahkan sebagai ijarah muntahiyah ditamlik selama 5 tahun dengan sewa per bulan 2 juta dan penyewa diberikan hak untuk memiliki ijarah tersebut. Umur aktiva diperkirakan 5 tahun dengan estimasi nilai sisa 10 juta rupiah. Penyusutan yang diterapkan adalah metode garis lurus. Pada saat sewa berakhir, penyewa diberikan hak opsi untuk membeli dan pada akhir masa sewa aktiva ijarah dibeli dengan harga 10 juta. Buatlah jurnal transaksi untuk mencatat semua transaksi tersebut oleh Bank Syariah. Untuk pembahasan perhitungan jawaban, pada tanggal 1 Maret 2019, pencatatan yaitu perolehan aset ijarah. Jurnalnya aset ijarah 100 juta didebit, kasnya 100 juta dikredit. Poin kedua, tanggal 2 April sampai 2 Desember 2011. Jurnalnya yaitu kas 2 juta didebit, pendapatan ijarah 2 juta dikredit. Itu pada saat pencatatan pendapatan sewa setiap bulan.
masih nomor 6 pada tanggal 31 Desember 2011, yaitu pada saat penyusutan aset ijarah. Jurnalnya beban penyusutan aset ijarah sebelah debit sebesar 15 juta. Akumulasi penyusutan aset ijarah sebelah kredit sebesar 15 juta. Untuk yang poin kedua pada tanggal 31 Desember 2011 pada saat pendapatan sewa yang belum diterima. Jurnalnya piutang pendapatan ijarah sebesar 2 juta di sebelah debit, pendapatan ijarah sebelah kredit sebesar 2 juta. Untuk perhitungan penyusutan aset ijarah di atas, yaitu penyusutan per tahun sama dengan 100 juta dikurangi 10 juta dibagi umur ekonomis sebesar 5 juta, atau rumusnya harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Selanjutnya penyusutan 2011 sebesar 10 dibagi 12 dikali 18 juta rupiah sama dengan 15 juta rupiah. Jurnal penyesuaian 2012 pada tanggal 1 Januari 2012, yaitu pencatatan pendapatan sewa. Jurnalnya pendapatan ijarah sebelah debit sebesar 2 juta, piutang pendapatan ijarah sebelah kredit sebesar 2 juta. Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2012 pada saat penerimaan pendapatan sewa. Jurnalnya yaitu kas 2 juta di sebelah debit, pendapatan ijarah 2 juta sebelah kredit. Selanjutnya penjualan aset ijarah setelah selesai masa akad kepada penyewa, yaitu penyusutan untuk 5 tahun. 5 tahun dikali 18 juta sebesar 90 juta. Harga jualnya yaitu sebesar 10 juta. Pada saat pencatatan jurnalnya pada tanggal 1 Maret 2016, yaitu jurnalnya kas 10 juta di sebelah debit, akumulasi penyusutan aset ijarah 90 juta di sebelah debit, dan aset ijarah 100 juta di sebelah kredit. Nomor 7, soal nomor 7, yaitu saya bacakan untuk soal nomor 6. Apabila akhir masa sewa aktiva ijarah dihibahkan kepada penyewa, buatlah jurnal untuk mencatat hibah tersebut. Pembahasan jawabannya yaitu yang pertama, rugi pelepasan aset ijarah 100 juta dikurangi 90 juta, yaitu sebesar 10 juta rupiah terdapat rugi pelepasan aset ijarah. Pada saat tanggal 1 Maret 2016, jurnalnya yaitu akumulasi penyusutan aset ijarah sebelah debit sebesar 90 juta. Beban pelepasan aset ijarah sebelah debit sebesar 10 juta. Pada saat aset ijarah yaitu sebelah kredit sebesar 100 juta rupiah. Soal nomor 8, yaitu untuk soal nomor 6 juga, apabila diakhiri masa sewa aktiva ijarah dijual dengan harga misalnya 2 juta rupiah, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi pengalihan aktiva tersebut. Pembahasan jawabannya yaitu pada tanggal 1 Maret 2016, kas sebesar 2 juta di sebelah debit, akumulasi penyusutan aset ijarah 90 juta di sebelah debit, kerugian penjualan aset ijarah 8 juta di sebelah debit, aset ijarah sebesar 100 juta di sebelah kredit. Yaitu keterangannya, kas itu sebesar 2 juta, akumulasi penyusutan aset ijarah itu didapat dari 18 juta dikali 5 tahun sama dengan sebesar 90 juta. Kerugiannya itu didapat dari
10 juta dikurangi 2 juta sama dengan 8 juta rupiah. Selanjutnya yaitu soal nomor 9. Untuk soal nomor 6 juga, apabila diakhiri sewa, aktiva ijarah tidak dibeli oleh penyewa. Kemudian Bank Syariah menjual kepada pihak lain dengan harga sebesar 5 juta. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi penjualan aktiva tersebut. Untuk pembahasan jawabannya yaitu pada tanggal 1 Maret 2016 jurnalnya yaitu kas 5 juta di sebelah debit, akumulasi penyusutan aset ijarah 90 juta di sebelah debit, kerugian penjualan aset ijarah 5 juta di sebelah debit, aset ijarah sebesar 100 juta di sebelah kredit. Untuk keterangannya yaitu kas didapat dari 5 juta. Akumulasi penyusutan aset ijarah itu didapat dari 18 juta dikali 5 tahun sebesar 90 juta. Untuk kerugiannya itu didapat dari 10 juta dikurangi 5 juta sama dengan 5 juta rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.